Kisah mistis Nyi Roro Kidul tak lekang dimakan oleh zaman. Berbagai macam versi hadir yang membahas mengenai asal-usulnya. Namun benarkah kehadiran Nyi Roro Kidul memang ada atau hanyalah sebuah mitos belaka? Dari mana sosok Nyi Roro Kidul berasal hingga saat ini masih menjadi misteri. Ada yang menyebutkan bahwa sosoknya adalah keturunan raja yang memperoleh kehidupan abadi. Namun semuanya tak ada jawaban yang pasti. Rasa takut kabarnya menyelimuti orang-orang yang pernah berjumpa dengan sang putri. Misteri yang terselip di balik setiap lukisan sang ratu pantai selatan Nyi Roro Kidul tak pelak menjulangkan tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul? Namanya sudah melegenda lebih dari 100 tahun secara turun-temurun, tapi mengapa bahkan makamnya pun tidak pernah ada? Benarkah sosok Nyi Roro Kidul nyata pernah ada atau justru hanya mitos belaka? Setiap tempat itu pasti ada penghuninya dan pasti ada penjaganya. Atau juga kita sendiri punya rumah kok, masa alam lain juga tidak punya tempat sendiri gitu. Aku percaya dengan adanya dunia lain gitu, karena memang kita hidup di dunia ini di dua alam gitu kan, ada dunia gaib, ada juga dunia nyata gitu. Jadi aku harus percaya karena memang itu semua ciptaan Tuhan, dan kalau aku nggak percaya ya gimana, tapi jangan terlalu percaya juga karena itu bakal jadi musyrik. Realnya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya makhluknya, bisa dari bangsa Jin atau itu hanya cerita dari zaman lalu. Kisah hidup dan asal-usul Nyi Roro Kidul pun tak kalah mengejutkan karena diwarnai kontroversi dengan berbagai versi. Di antaranya sang ratu pantai selatan ini disebut-sebut terlahir sebagai putri Raja Jawa yang patah hati dan melakukan tapa hingga menjadi sakti. Namun legenda lain pun konon menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul meninggal dalam kondisi moksa alias memperoleh kehidupan abadi menurut kepercayaan kuno Jawa. Itu adalah satu legenda. Kalau dilihat dari sebutan itu, dia seorang keturunan dari salah satu kerajaan di Pulau Jawa ini, karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wanita ini, wanita soleha, ya, bisa disebut seorang santri, ya. Maka orang sekelilingnya pada saat beliau itu meninggalkan dunia yang tidak ada bekasnya, maka dibuatlah satu mitos bahwa beliau itu adalah seorang nyai, ya, Nyai Roro. Konon katanya dulu memang ada sejarahnya gitu kan, dia tuh seorang putri atau apa, dan dia suci sekali lah, terus sampai akhirnya dia waktu itu ya, kayak menyerahkan diri untuk menjaga tempat sekitar, menyerahkan diri ke laut gitu kan, sampai akhirnya dia hilang tanpa jejak gitu, dan akhirnya dia menjadi Nyi Roro Kidul. Aku sih nggak tahu itu bener atau enggak, tapi yang pasti aku kalau misalnya datang ke laut atau kayak gimana, aku lebih kayak orang nggak bilang kan nggak boleh pakai baju warna hijau lah, apa segala macam. Aku sih Allah alam lah, yang penting insya Allah kita ada yang menjaga, kita percaya dengan keyakinan kita, insya Allah nggak ada apa-apa. Mau tak mau teka-teki pun menjulang tinggi. Sudah ratusan tahun zaman membentangkan jarak antara masa kerajaan Jawa kuno dengan era modern dan canggih seperti sekarang. Tapi mengapa sosok Nyi Roro Kidul masih dahsyat menggetarkan nyali sederet insan dengan kisah kesaktiannya? Jika tidak ada manusia yang bisa hidup abadi, benarkah selama ini ada makhluk dunia lain yang menguntai geger atas nama Nyi Roro Kidul? Mitos yang menyatakan ada Nyi Roro Kidul yang ada di pantai selatan. Kalau masuk kategori itu jin atau setan, masuk kategori jin yang konon katanya menyerupai wanita cantik. Jelasnya jin, karena bisa masuk ke air, bisa keluar dari air, terbang kanan kiri. Berarti masuk kategorinya itu makhluk gaib. Ibu Ratu itu sebenarnya adalah sosok yang baik kalau menurut saya, karena dia adalah sosok jin sebenarnya. Terus yang aku lihat Ibu Ratu itu enggak kayak gini, maksudnya enggak mesti kayak gini. Dia tuh lihat orang itu dari hatinya dia, dari hati seseorang itu baru bisa deket sama dia, tapi nggak mesti tabur bunga, nggak mesti
ritual-ritual gitu. Dia kalau memang dia sayang kayak Bung Karno aja, dia sayang, dia bisa ketemu gitu. Tapi nggak kayak gini caranya. Kalau ini kayak lebih kayak muja ya kan. Mengapa setiap orang yang pernah bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul secara spiritual takut menceritakan pengalaman mereka? Insert investigasi akan segera kembali. Meskipun zaman telah berubah, namun kisah gaib Nyi Roro Kidul masih menjadi teka-teki. Dari pelukis hingga artis seperti Julia Perez yang pernah berjumpa dalam nuansa mistis takut menceritakan pengalaman mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengejutkan, meski ratusan tahun telah berlalu, namun mitos Nyi Roro Kidul bukannya pudar, tapi justru kian menjulangkan teka-teki yang menukik tajam di era modern serba canggih ini. Bayangkan saja, mulai dari seniman pelukis lukisan Nyi Roro Kidul hingga artis Julia Perez pun hingga kini takut untuk menceritakan kepada publik tentang perjumpaan mereka dengan dunia Nyi Roro Kidul. Pasalnya, pasca melakukan serangkaian ritual memanggil dan meminta restu Nyi Roro Kidul langsung dari pantai Parangtritis, Yogyakarta hingga Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, sampai sekarang Jupe masih dikejar makhluk pantai selatan. Ya pernah ada, cuman saya nggak berani nyebutnya. Ya ada hal yang aneh aja. Nah, jadi seperti ada bisikan gitu kan ketika melukis. Merasakan bisikan itu. Ya artinya sesuatu yang dikerjakan tuh harus ikhlas. Itu aja intinya. Mistik sekali. Ya, saya susah jelasin, saya udah jelasin pada saat itu, tapi memang auranya mistik sekali. Sampai saat ini saya masih datang terus hal-hal seperti itu. Waduh, serem banget. Serem banget. Aku kalau mau cerita tentang hal-hal mistis itu, aku masih gemeteran tuh, karena itu masih menghantui aku sampai sekarang. Aku masih gemeteran kalau ngomongin itu, karena itu benar-benar terjadi dan aku nggak mau cerita, aku takut banget. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setiap manusia yang konon bersinggungan langsung dengan dunia Nyi Roro Kidul, layaknya Suwardi sang pelukis hingga Jupe, takut mengisahkan pengalaman nyata mereka? Benarkah saat melakukan ritual di sepanjang jajaran pantai selatan, Jupe diteror sederet makhluk dunia lain tak kasat mata dalam wujud mengerikan dan bertahan sampai sekarang? Nggak apa-apa, nanti dia lagi. Sih yang aku lihat di sana, tapi bukan Ibu Ratu, bukan Susana, bukan. Jadi lebih yang kayak apa sih orang-orang kayak yang ada di sana, alam di sana kayak gitu-gitu. Serem-serem sih yang aku lihat, entah justru dari setan-setan nyasar yang aku lihat, hantu-hantu nyasar itu. Yang jelas itu bukan makhluk yang baik, entah. Pokoknya saya nggak usah bilang, karena saya ngerasa saya bersalah gitu, karena pada saat itu seharusnya saya memang terjun, saya yang diinginkan oleh Kanjeng Ratu Kidul ini kan saya harus benar-benar gitu, serius, saya cuma untuk film aja gitu. Dan ini yang bergejolak ini sekarang, ini hebohnya ini gitu loh. Wah, ini makanya tarik ulur dunia mistik dan saya kembali lagi kepada pelukan Allah. Ini lagi ini tarik-tarikan. Diguncang takut akan dahsyatnya kekuatan dunia lain, kini Jupe pun mendadak berubah 180 derajat. Jupe lebih mendekatkan diri kepada Sang Halik dengan cara-cara yang lebih khusyuk. Bahkan bukan hanya karena sedang melakukan ta'aruf dengan ustadz pilihan ibundanya, kini Jupe semakin rajin sholat dan melakukan ibadah sunnah lain demi menghindari kejaran dunia lain pasca mengejar restu Nyi Roro Kidul lewat ritual.
kalau misalnya saya dibilang masih mengikuti ajaran-ajaran Kanjeng Ratu Kidul, itu udah sangat salah sekali. Sekarang saya selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi saya selalu mendekatkan diri ke Allah, makanya saya sekarang alhamdulillah saya dipanggil sama Allah untuk berkunjung ke rumahnya, karena mungkin ini semuanya namanya rezeki juga kan. Saya sangat berterima kasih lah, saya diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumah Allah. Yang penting sebenarnya jangan mengganggu, kita hidup nafsi-nafsi aja, kita tidak mengganggu, insya Allah mereka juga tidak akan mengganggu. Hingga saat ini Julia Perez masih merasakan teror dari dunia lain. Seperti apa kisahnya? Insert investigasi akan segera kembali. Namun ironisnya, meski berusaha keras menghindar dan mendekatkan diri kepada sang Halik, tapi nyatanya hingga kini Jupe masih sering menuai teror dunia lain pasca melakukan ritual memanggil Nyi Roro Kidul. Bahkan ketika ditemui tim Insert Investigasi pun, Jupe mendadak merinding takut ketika menyebut nama Nyi Roro Kidul. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari ilahi, haruskah manusia seperti Jupe pun takut dengan makhluk tak kasat mata? Saya belum siap untuk hal-hal seperti itu. Saya lebih baik jauh-jauh dengan hal seperti itu, karena saya takut sekali. Karena walaupun saya sekarang udah menjauh, masih datang terus gitu. Itu saya masih gemetaran kalau astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Saya langsung salat, saya langsung merinding lagi gue. Yang kayak gitu kan namanya mitos ya, mitos atau legenda gitu. Dan walau alam, karena kan itu memang jauh sebelum memang kita lahir dan kita ada gitu. Tapi menurut aku sih ya biarin jadi misteri aja deh gitu. Kalau misteri pun itu jadi satu keindahan kan, daripada harus dicari-cari segala macam, takutnya malah kita yang ketulah gitu. Yang jelas jangan sampai kita takut kepada mereka, takutnya hanya kepada Allah. Kalau kita takut kepada mereka, kita akan musyrik. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya nggak jauh-jauh dari situ, deketin sama Tuhan gitu. Gempuran kekuatan gaib, hal mutlak yang harus dilakukan adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, membuat kita menjadi benteng dan juga pengingat bahwasanya rasa takut itu hanya pantas ditujukan kepada Sang Empunya kehidupan. Saya Lenatan, sampai jumpa dalam insert investigasi lainnya. Selamat sore.